Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Kita reading lagi. Seperti biasa kita akan cek untuk energi dia hari ini. Tapi ingat ya, ini juga bisa vice versa. Saat kita membaca energi dia, ternyata ini adalah energi kamu. Bisa jadi ya. Ingat ya teman-temanku, karena ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada separation. Beberapa dari kamu sudah menggambarkan ya, kartu ini sudah menggambarkan kalau antara kamu dengan dia udah tidak ada komunikasi lagi, udah saling meninggalkan ya, separation. Tetapi di sini ada sadness, bitterness ya. Keadaan dia saat ini mungkin lagi dalam keadaan sakit ya, terus dia tidak baik-baik saja. Nah, dia ingin keadaan dia itu benar-benar bisa berubah. Itu keinginannya dia saat ini. Kenapa? Ya, saat ini benar-benar dia memikirkan kamu, thinking about you, missing you ya. Dan dia seperti merasakan kegalauan, merindukan kamu ya. Dan dia memikirkan kamu di sini. Entah kenapa sampai dia memikirkan kamu, merindukan kamu. Ya, alasannya karena dia dalam keadaan sakit. Ya, keadaan dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apakah di sini dia sudah menemukan yang lain? Atau dia memang sudah disakiti oleh orang lain ya, yang mana orang lain itu adalah orang ketiga dulunya di antara kamu dengan dia. Ternyata dia juga tidak bahagia ya. Ini ada beberapa dari kamu ya, ini keadaan dia antara kamu dengan dia yang sudah berpisah, atau mungkin ini tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Mungkin aja beberapa dari kamu itu udah 3 hari atau 4 hari gitu, atau kemarin kamu dengan dia tuh kayak berantem gitu ya, terus udah gitu ya marah-marahan lah ya, saling meninggalkan, saling tidak komunikasi, saling menjaga ego, dan akhirnya ya sama-sama sakit jadinya. Terutama di sini mungkin dia ataupun kamu di sini. Ternyata saat kita tidak bersama itu menyakitkan gitu loh. Dan itu saling merindu. Bisa jadi ya saling merindu, atau dia hanya yang merindukan kamu, atau kamu hanya yang merindukan dia ya. Ini dia. Nah, lanjut di sini ada key on a ring. Many option. Sebenarnya banyak ya pilihan yang mungkin dia miliki. Dia itu kayak punya keinginan. Gimana ya kalau hari ini aku telepon kamu, atau hari ini aku ketemu kamu aja langsung gitu ya. Karena ini mungkin adalah solusi dari hubungan ini, dari rasa rindu aku, solusi dari rasa pemikiran aku saat ini ke kamu gitu loh. Sehingga akhirnya semua akan clear gitu ya. Kalau udah bertemu ya, masalah seberat apapun biasanya ya itu bisa selesai. Karena saat ini kan udah mulai reda tuh emosinya. Jadi kalau punya masalah ya hilangkanlah egonya. Sekarang coba, apalagi kalau kamu yang laki-laki nih, ya udah kamu datangi dia. Karena sesalah apapun perempuan itu ya kalau dalam hubungan rumah tangga sih dia nggak akan merasa bersalah, karena perempuan itu adalah ras terkuat di bumi gitu ya. Kan banyak tuh ya, ras terkuat di bumi itu adalah perempuan ya. Perempuan itu tidak mau kalah, Sri pun juga tidak mau gitu loh, dia harus menang. Itulah perempuan, apalagi dia sudah menjadi istri. Oke. Jadi kamu harus bisa pahami itu. Tapi ingat, kalau masalah ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak ya solusinya mungkin kamulah yang tahu ya. Karena kamu yang menjalani hubungan ini. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, kalau masalahnya itu tidak berat banget, ya udah
kamu datangi dia jika kamu yang laki-laki. Jika kamu yang perempuan, ya kamu harus benar-benar apa ya, kayak menunggu aja. Kalau kamu mau ya udah kamu tanyain. Apalagi kalau kamu misalnya, kalau kamu perempuan nih, terus kamu sudah punya hubungan yang cukup lama, ya nggak apa-apa, kamu juga datangi dia. Ya, selesaikan baik-baik sehingga semua ini clear gitu loh. Jika kamu dengan dia masih menginginkan, masih sama-sama cinta, begitu ya. Lanjut. Apalagi? Sip. Nah, ini receive what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan nantinya. Cutting ties. Ya, mungkin di sini ada beberapa dari kamu yang memang benar-benar kayak ya udah meng-cut lah semuanya gitu ya. Udah tidak ada lagi hubungan atau memang sudah berakhir, tapi ternyata beberapa dari kamu mungkin dia akan datang lagi ke kamu jika kamu perempuan gitu ya. Nah, jika kamu tidak menginginkan dia, ya mungkin saja ini adalah orang baru. Mungkin dalam proses PDKT mungkin dengan kamu saat ini, kamu mungkin mempelajari hubungan ini selanjutnya bagaimana gitu ya. Atau seseorang ini benar-benar seperti dia itu kayak merasa aku harus nih bertemu dengan kamu. Ya, mungkin ada progres di sini yang dilakukan. Mungkin dia mencoba untuk memperbaiki diri atau bagaimana ya. Ada the butterfly. Next fase berikutnya ini terjadi. Healing inner child, releasing the past ya. Intinya ya mungkin saja antara kamu dengan dia akhirnya berbaikan lagi nih. Ya, ada yang mungkin beberapa hari sebelumnya kamu itu kayak ya berantemnya besar-besaran gitu ya. Kayak apa ya? Seolah-olah kayak ya kita itu nggak akan ketemu lagi, kita itu nggak akan bisa bersama lagi. Nah, itu anggapan masing-masing kamu. Ternyata enggak, ada fase berikutnya. Mungkin saja setelah perpisahan ini, setelah kamu dengan dia sama-sama sendiri gitu ya, di situ mungkin ada introspeksi diri, ada kesadaran, ada penyesalan yang membuat akhirnya ya mungkin memperbaiki semuanya menjadi versi yang terbaik. Semoga ya, aminkan saja jika kamu masih menginginkan dia. Ya, ini dia. Ada fase berikutnya yang akan segera kamu lewati bersama dia. Mungkinkah berbaikan lagi, begitu ya? Semoga ya. Di sini ada Calvin. Di sini ada the beginning, ada satu hal yang berakhir, tapi ada masa transisi ini bagi kamu ya. Masa transisi ini apakah buat kamu dengan yang lama atau buat kamu dengan yang baru, atau untuk diri kamu ya. Aku melihat kamu itu akan menjadi seseorang yang terlahir kembali, menjadi versi yang terbaik. Mungkinkah selama ini kamu yang begitu menderita karena ulah dia dan kamu menginginkan untuk tidak terkoneksi lagi dengan dia, tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang baru, bisa jadi ya. Semoga. Jadi kamu jangan merasa takut saat kamu sudah tidak bisa bertahan dengan dia. Ya udah, kamu lepaskan. Tidak bisa kamu bertahan jika itu akan menyakitkan kamu nantinya. Ya, ada mirror. Nah, sepertinya kamu itu dia ya. Dia ini mulai introspeksi diri. Dia mulai melihat tentang diri dia pada orang lain. Mungkin saja dia kayak merasa, oh, seseorang itu seperti aku ya sebenarnya, dimana aku itu yang ego, aku itu yang begini begitu, dan dia mencoba untuk introspeksi diri, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya di sini, dan dia sadar kesalahan itu ada pada dia ya. Dia menyadari kalau dia itu sudah menyakiti kamu, sudah menghancurkan harapan kamu, menghancurkan masa depan kamu. Nah, itu yang membuat dia kayak ngerasa, aku harus benar-benar merubah semuanya. Ya, mungkin saja dia akan datang kepada kamu minta maaf. Ya, dia mencari kesempatan untuk bisa dekat dengan kamu lagi. Bisa jadi ya. Kita akan coba lihat apa isi hati dia ya. Isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Isi hati terdalamnya dia itu apa ya. Kita akan coba cek. Ya, I don't want to lose you. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Nah, ini dia. Dia kayak benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Mungkin saja saat terpisah dari kamu dia baru sadar, kamulah yang terbaik, kamulah yang benar-benar tulus, kamulah orang yang benar-benar apa ya, kayak ikhlas membantu gitu loh, tanpa meminta harapan apapun, balasan apapun. Itu kamu. Ya, jadi dia akan ngerasa kamu itu sebenarnya udah perfect bagi aku, tapi ya aku ini orang yang ego,
Aku ini orang yang benar-benar kayak tidak tahu berterima kasih. Ya, dimana dia masih mencari kesenangan. Itu yang dipikirkan di sini. Ternyata dia tidak bisa kehilangan kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Nah, tetapi ada juga di sini kata-kata yang mungkin membuat dia meragukan kamu atau dia ragu gitu ya. If I follow you, I call lost everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku akan kehilangan segalanya. Kenapa? Nah, mungkin ini kesalahan yang dia perbuat. Dia merasa mengikuti kamu itu adalah kesalahan dia. Mungkin dia merasa tidak akan bahagia bersama kamu. Dia akan rugi gitu ya. Atau mungkin beberapa dari kamu dengan dia ada yang LDRan. Tidak ada solusi nih untuk kamu dengan dia bertemu. Karena jika dia mengikuti kamu, mungkin dia akan kehilangan segalanya. Dia akan kehilangan pekerjaan atau apa. Nah, jika ini adalah seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan, dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu. Karena apa? Karena jika dia berkomitmen dengan kamu, maka dia kehilangan segalanya. Kehilangan pasangannya, kehilangan keluarganya, ya. Jadi ini, tapi dia tidak ingin kehilangan kamu. Ini egonya dia. Mungkinkah di sini seseorang ini sudah menikah, sehingga ya kamu merasa kayak aku nggak mau menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah gitu loh. Karena aku ngerasa tidak akan pernah ada komitmen. Ternyata benar. Mungkin saja kamu merasa kayak nggak mungkin nih aku bersama dia. Saat kamu meninggalkan dia, mungkin kamu tiba-tiba aja menghilang dari dia karena kamu tahu nggak mungkin dia bersama dia gitu ya. Karena inilah kata hatinya. Dia tidak ingin kehilangan kamu, tapi egonya dia tidak bisa mengikuti kamu. Ya, egonya dia luar biasa di sini. Nah, dia tidak ingin kehilangan kamu, tapi saat dia mengikuti kamu, dia kehilangan segalanya. Maksudnya apa ya di sini gitu loh. Ternyata ya mungkin saja dia sudah punya pasangan. Dia sudah punya seseorang yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Tapi dia tidak ingin kehilangan kamu, ya. Ini dia. I just wish things were different. Aku hanya berharap sesuatu tentang perbedaan kita. Kamu dengan dia berbeda. Maka tapi dia tidak ingin kehilangan kamu. Ya, ini dia. Jadi hari ini itu dia tahu kalau kamu itu tidak bisa dimiliki, tapi dia tidak ingin kehilangan kamu, ya. Dia takut dia takut kamu menjauh, dia takut kehilangan kamu di sini. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi untuk berkomitmen dengan kamu, dia juga tidak bisa, gitu ya. Egonya dia luar biasa. Have I lost everything, ya. Sebenarnya dia saat dia mungkin meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia sudah kehilangan segalanya. Dia sudah kehilangan, ya. Dia memiliki suatu seseorang yang mungkin kamu, dan dia kayak ngerasa saat kamu sudah pergi dia merasa kehilangan kamu. Let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu, ya. Jadi dia di sini benar-benar kayak ingin untuk mendekat ke kamu, ya, karena dia masih menginginkan kamu. Oke, masih menginginkan kamu. Ini ada 17974. Nah, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kartu tarotnya, ya. Apakah yang terbaca? Sebentar. Kita cari yang mana ya kartu tarotnya? Oke, ini ya. Sebentar ya. Nah, jadi di sini aku melihat seseorang ini ya. Mungkin kamu harus pikir ya. Kamu pikirkan kembali, apakah kamu bertahan dengan seseorang seperti ini jika dia itu sudah punya pasangan? Arti kata kamu yang akan menderita. Dia mah enak ya, dia punya pasangan. Bahkan mungkin ada yang punya anak, tapi dia tidak mau kehilangan kamu. Dan dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu. Apakah itu yang kamu cari? Ya. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kakak pesan yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke. Nah, ini banyak sekali. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan ya zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Aku melihat beberapa dari dia itu benar-benar ada yang mencari sebuah kestabilan dari segi finansial dan dia bahagia, atau bisa dikatakan dia bahagia memiliki kamu. Intinya dia bisa kayak mensupport kamu lah dengan cuan. Itu tidak menjadi masalah bagi dia, karena mungkin saja dia orang yang sukses dan yang berharap ya kamu tetap bersama dengan dia. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Oke. Dan apalagi ada di Hierophant. Ini sebentar. Ini adalah Taurus ya. Di sini aku melihat seseorang ini kayak benar-benar
sulit untuk melepaskan kamu. Ada ikatan secara spiritual yang mungkin dia rasakan, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya, dia seolah-olah kayak dilema juga, tapi dia mencoba untuk berserah kepada Tuhan di sini. Kenapa ya? Karena mungkin saja seseorang ini masih mencari keuntungan dari pasangannya, sehingga dia tidak bisa untuk meninggalkan kamu. Ada the lover. Nah, ini gambaran the lover, cinta yang benar-benar udah cinta terlarang lah gitu ya. Seseorang ini benar-benar memiliki seseorang yang lain bukan selain kamu, dan dia tidak bisa meninggalkan pasangannya, dan dia tidak juga bisa kehilangan kamu di sini. Mungkin ini lebih, ya bisa jadi kamu perempuan atau laki-laki di sini ya. Ada kasusnya terkadang sama. Ya tidak hanya perempuan yang jadi pelakor di sini, laki-laki juga bisa jadi pelakor gitu ya. Nah, apa ya kalau laki-laki apa itu apa ya? Gelarnya gitu. Nah, jadi di sini aku melihat ada hubungan segitiga di sini di antara kamu dengan dia. Hubungan segitiga. Oke? Okay? Two of Pentacles. Nah, benar-benar di sini seseorang ini bisa jadi dia ya yang mencari keseimbangan, stabilitas apa ya, keuangannya dia. Dia mencari satu keuntungan mungkin dari kamu atau sebaliknya gitu. Ada desan, sebuah harapan. Dia benar-benar kayak merindukan kamu, sangat merindukan kamu. Ya, dia sangat benar tidak bisa lepas dari kamu di sini. Dia Hermit. Ya, semoga akhirnya kamu juga menemukan petunjuk atau dia menemukan petunjuk untuk hubungan ini ke depan itu bagaimana. Ya, karena mungkin saja nantinya dia juga akan mendapatkan karma jika dilanjutkan, atau kamu yang punya hubungan dengan seseorang dan kamu juga tidak ingin kehilangan dia, dan jika ini tidak kamu stop gitu ya, mungkin saja karma akan berlaku. Akhirnya di Hermit di sini ya, the Sun ini ada Leo, di Hermit di sini ada Virgo ya. Jadi di sini mungkin dia menemukan petunjuk, oh ternyata aku salah, tidak bisa hubungan ini dilanjutkan begitu. Ini ada Queen of Cups. Nah, pada akhirnya mungkin saja dia mencari kebahagiaan yang benar-benar real bagi dia. Mungkin saja akhirnya dia bisa menerima keadaan ini, bisa melepaskan kamu ataupun bagaimana ya. Nah, di sini ini Cancer, Pisces, Scorpio. Kita akan coba lihat inisialnya siapa. Inisialnya siapa? Ya. Ada J dan U, teman kuliah. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu yang ketemu nih dulunya ke teman kuliah, sama-sama mungkin saja sama-sama punya rasa dan akhirnya ketemu tapi dalam kondisi yang berbeda gitu. Ada D dan Y, tetangga. Ada nih yang suka sama tetangga ya, ada. Jadi ya semoga aja ya, jika kamu yang single mungkin akan jadian. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Nih, ini sudah terjadi nih ya, dimana mungkin atasan kerja kamu yang sudah punya pasangan dan dia suka dengan kamu. Ya, ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Nah, terkadang orang baru ini juga penuh dengan misteri ya. Jadi kamu itu tidak bisa melihat bahwasanya dia itu benar-benar tulus atau enggak. Kamu belum mengetahui. Semoga aja nantinya kamu akan menemukan petunjuk di sini. Oke, buat teman-temanku. Itu inisialnya. Nah, kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Zodiaknya itu Gemini. Dan ini ada Leo. Dan ini ada Leo lagi. Dan ini ada Aries dan ada Pisces. Itu ya zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Nah, kita akan coba lihat di sini. Di sini dia kayak benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Ya, tidak ingin kehilangan kamu. Dan dia kayak benar-benar bahagia di sini. Tetapi di sini aku melihat ada the lover, ya. The lover, ya. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Tapi dia tidak bisa untuk memastikan hubungan ini akan bisa bertahan atau tidak. Ini ya. Jadi teman-temanku, semoga jika tidak resonate ya, kamu akan bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Dan jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.